Hai. Aku Dwi. Aku Didan. Aku Lolita. Welcome to Nah guys, tahu nggak sih beberapa minggu lalu tuh rame soal The Met Gala. You know guys, The Met Gala? TikTok juga. Ya kan, karena member Blackpink udah datang tuh. Iya, keren. Nah, jadi di The Met Gala tahun 2026 ini temanya tuh kostum art. Jadi bukan cuma pakaian-pakaian atau busana aja yang tampil, tapi juga sebagai kayak karya seni gitu yang berjalan. Oh, Kalau dipikir-pikir nih ya, ide buat menjadiin manusia itu sebagai pusat perhatian itu bukan terjadi di masa kini aja teman-teman, tapi di masa lampau atau masa Renaissance juga udah pernah dilakuin. Ini lama ya. Iya, bukan hal baru. Betul banget, karena sekitar 500 tahun yang lalu para seniman Renaissance juga melakukan hal sama, yaitu mengagumkan keindahan melalui karya-karya mereka. Nah, karena semua itu tuh ada satu gagasan di balik ide-ide kayak gitu. Namanya tuh humanisme. Nah, jadi kita bakal ngobrol ini, gimana sih interpretasi humanisme dalam karya-karya seni pada masa Renaissance? Karena banyak banget ternyata karya-karya seni di masa Renaissance itu. Kalian pernah tahu nggak sih lukisan Mona Lisa sama patung David? Tahu. Kan kalau dipikir-pikir, kenapa ya karya-karya tersebut gitu dianggap sangat revolusioner pada masa kini, bahkan di masa lampau juga gitu. Padahal kalau dilihat secara sekilas gitu, patung itu sama lukisan cuma sebatas buat dipertontonkan aja. Nah itu karena emang kelihatannya kayak biasa banget ya, kayak pajangan aja. Padahal sebenarnya karya-karya itu tuh yang ngebikin karya-karya itu spesial tuh bukan cuma dari teknik seninya aja, tapi ada ide besar yang menggagasi terbentuknya karya-karya kayak gitu. Yang tadi humanisme itu. Ya betul banget, bahkan bisa dibilang kalau mau memahami Renaissance ini kita nggak cukup melihat hasil seninya, tapi kita juga harus paham bagaimana orang berpikir pada masa itu. Nah, jadi sebenarnya apa sih humanisme itu, Lalita? Ya, kalau kita melihat identitas humanisme ini secara sederhana gitu, cara pandang seseorang di mana manusia itu sebagai pusat perhatian. Kalau misalkan dulu pada masa-masa dulu gitu, agama sama gereja itu dipandang sebagai pusat perhatiannya, tapi di masa Renaissance itu mulai bergeser ke cara bertanya gimana manusia itu berpendapat gitu, terus juga apa potensi manusia dan apa yang dicapai manusia. Jadi pusatnya tuh ke manusia itu sendiri gitu. Tapi ini bukan berarti mereka meninggalkan agama ya. Banyak seniman Renaissance tetap religius, hanya saja mereka mulai percaya bahwa manusia juga punya akal, kreativitas, dan juga kemampuan luar biasa yang layak dihargai. Nah, jadi sebenarnya lebih ke fokusnya ya yang bergeser dari yang awalnya tuh teosentris banget, tapi sekarang jadi lebih ke arah gimana sih kita memahami manusia itu dari sisi yang lebih luas. Exactly, bener banget itu. Nah, terus gimana sih caranya ide dari humanisme ini diimplementasiin di sebuah karya seni? Kelihatan banget dari cara mereka menggambarkan manusia. Sebelum Renaissance, banyak lukisan tokohnya terlihat kaku, nggak profesional, dan lebih simbolis. Nah, sedangkan seniman-seniman Renaissance tuh kayak Leonardo da Vinci tuh dia juga ternyata belajar loh kayak membedah mayat gitu untuk mempelajari apa anatomi tubuh manusia gitu. Wah, gila sih. Jadi demi membuat gambar yang bagus, lukisan yang bagus, jadi dia juga mempelajari gimana bentuk-bentuk anatomi manusia untuk diimplementasikan di karya seninya. Karena secara nggak langsung tuh mereka tuh perlu percaya bahwa manusia itu tuh, tubuh manusia tuh kompleks gitu, bukan sesuatu yang bisa dipahami dengan hal-hal biasa, tapi perlu juga dipelajari secara ilmiah gitu. Bener banget, makanya muncul karya seperti Vitruvian Man itu bukan sekedar gambar yang berdiri, itu juga sebagai simbol bahwa manusia punya proporsi yang harmonis dan juga rasional. Wah, jadi gambar lingkaran atau kotak-kotak yang kayak gitu juga banyak filosofisnya banget ya. Sangat filosofis sekali, ada maknanya tersendiri. Kalau kita lihat dari patung David, karya Michelangelo itu juga contoh bagus. Yang patung tinggi itu kan ya? Iya. Iya bener banget, David digambarkan bukan sebagai sosok
lemah yang menunggu mukjizat, dia digambarkan kuat, percaya diri, dan juga siap menghadapi tantangan. Wah, itu humanis banget sih, karena pesannya secara nggak langsung kayak mengatakan bahwa kita sebagai manusia tuh have our own right to choose our path gitu, kayak menentukan jalan kita sendiri dan nasib kita sendiri, jadi nggak bergantung sama Tuhan aja. Iya, benar banget. Keren banget ya. Jadi yang dirayakan tuh cuman bagaimana sih tokohnya, tapi gimana cara keberaniannya sama juga potensi si manusianya itu sendiri. Exactly. Nah, selain itu juga ada nih yang tadi yang kita omongin kayak lukisan Mona Lisa. Siapa sih yang nggak tahu Mona Lisa gitu kan? Kayak rame banget gitu, pada berbondong-bondong pada pengen lihat kan Mona Lisa. Nah, tapi sebenarnya salah satu alasan kenapa Mona Lisa itu bisa terkenal banget tuh karena ekspresi sama gambaran ekspresi sama kepribadian seseorang di lukisan itu. Jadi sampai sekarang nih sebenarnya banyak orang yang berpendapat atau berdebat gitu, gimana sih Mona Lisa ini digambarkan, dia tuh lagi tersenyum atau lagi murung atau lagi sedih atau gimana gitu. Belum ada Kayak yang abstrak tahu. gitu ya Iya, mukanya, benar. maksudnya kayak perlu dipelajari lebih lanjut gitu. Ya, nah itu dia, karena fokusnya bukan cuma di wajah, tapi juga dari sisi psikologis manusia. Kalau dipikir-pikir ini bukan cuma soal seni ya teman-teman, tapi juga ada humanismenya itu sendiri. Bener banget, exactly. Nah, humanisme itu tuh sebenarnya secara nggak langsung bikin kita tuh sebagai manusia percaya bahwa kita tuh bisa nih think atau berpikir sendiri, mencari knowledge, dan bagaimana kita memahami manusia tuh lewat akal sehat kita sendiri gitu. Ya, dan dari sini juga nantinya lahir pemikiran modern, ilmu pengetahuan modern, sampai metode ilmiah. Jadi bisa dilihat nih, ketika Leonardo dan Michelangelo ini menggambarkan manusia dengan cara yang berbeda, mereka tuh sebenarnya sedang menunjukkan cara pandang mereka terhadap satu objek manusia itu sendiri. Dan cara pandang itu juga yang kayak pada akhirnya mengubah sejarah yang ada di dunia gitu. Jadi kesimpulannya teman-teman, karya seni pada masa Renaissance ini bukan cuma soal estetika aja, tapi juga cara cerminan dari nilai-nilai humanisme itu sendiri. Nah, dari humanisme ini kita memandang manusia itu sebagai makhluk yang apa? Kreatif, terus juga rasional, dan punya martabat yang tinggi gitu dalam kehidupan kita. Dan melalui karya-karya ini juga seperti Peter Vermeer, David, dan juga Mona Lisa, kita bisa melihat bagaimana seni menjadi media untuk menyebarkan gagasan tersebut. Oke teman-teman, berakhir sudah podcast kita kali ini. Thank you yang udah nonton. Balik lagi nanti di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye-bye.